Jadi ada kiai yang tidak ngerti fikih syahadah, maka saya harus menjelaskan kepada dia bahwa syahadah itu ada yang sumbernya harus melihat ru'yah secara langsung, harus ru'yah wasama, melihat dan mendengar juga secara langsung. Tapi ada yang lawala, tidak harus ru'yah, yang tidak harus dengar, yang penting istifadhah, masyhur kata orang-orang atau populer. Yang harus melihat itu ketika kita bersaksi mengenai sebuah pekerjaan, yang juga harus mendengar contohnya akad. Yang harus populer cukup itu ya nasab itu. Jadi nasab itu tidak perlu melihat dan tidak perlu mendengar Pak Kiai. Nah, si Kiai tadi juga membuat pernyataan bahwa saksi harus berinteraksi secara langsung meskipun itu berkaitan dengan nasab. Benarkah? Ternyata di dalam kitab Al-Bayan dijelaskan sumber tasamu kepopuleran dalam urusan nasab itu bila musyahadah tanpa harus berinteraksi secara langsung. Begitu juga dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami, sama penjelasannya persis, mungkin bahasanya berbeda, tapi bahwa sumber tentang informasi nasab juga tidak harus interaksi langsung bila musyahadah. Nah, dari mana dia bilang langsung? Teori baru apa itu? Wong ulama saja bilang bila musyahadah. Berarti salah Pak Yai jenengan, nggih. Kita lanjut di part 2. Masih tentang kiai yang tidak ngerti fikih syahadah part 2. Kiai itu juga bilang bahwa kepopuleran urusan nasab itu hanya berlaku pada nasab yang dekat. Dari mana sampai dapat itu Pak Kiai? Karena dalam Al-Hawil Kabir, kitabnya Imam Al-Mawardi, istifadhah kepopuleran urusan nasab itu ada yang namanya bitahsis, dibuat khusus spesifik, ada yang bitamim, dibuat umum. Bitahsis itu contohnya nisbat langsung kepada al-ab, cuma bapaknya langsung. Kalau bitamim itu berarti nasab kepada al-ajadat, kepada mbah-mbahnya. Bahkan contohnya adalah seseorang masyhur dengan Bani Hasyim, jadi langsung nisbat kepada mbahnya. Di kitab Al-Mughni dan di kitab Al-Jarumi naskahnya sama persis, bahwa istifadhah kepopuleran nasab itu bisa langsung nisbat kepada al-ajdad, leluhur, bahkan bahasanya al-qadimah, yang terdahulu. Bisa juga langsung dinisbatkan kepada al-qabail, dia langsung kepada qabilah, dan dua-duanya sah. Padahal itu semua nasab jauh Pak Yai. Berarti sampean terbukti salah lagi buat pernyataan. Sampai sini paham? Terima kasih.